Ya di sini nih. Sini bang, tengah. Gitu ya? Di sini deh. Sini aja sini bang, jalan bang. Tengah jalan bang. Sini bang. Di sini ya. Ke belakang bisa. Aman. Abang dulu nih. Sin, Nop. Maaf Ya. Maaf ya, Nop. Aja dikit Mas Agus. Mas Agus mungkin di tengah, Mas Agus. Ya, di tengah. Ya, bagus. Mas Agus mau diwawancarai juga. Iya, Bang. Emang nggak mau diwawancarain? Udah belum nih? Aman sih, turun dikit. Udah belum? Aman sih. Aman guys. Oke Bang Agus, tadi kan di atas habis pemeriksaan, gimana tuh Bang Agus, mungkin bisa dijelaskan tadi pada saat di atas ditanyakan perihal apa aja nih? Oh, itu biar dijelasin sama pengacara saya. Ya Mas Gajaldi mungkin bisa. Silakan. Hari ini tanggal 15 Januari 2025, Agus telah memenuhi panggilan polisi terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pasal 372 yang dilaporkan oleh tim pembela kaum lemah. Kami sebagai pengacaranya Rizal Diandriawan dan rekan kita advokat Pak siapa? Pak Raffi yang hadir untuk mendampingi, mewakili dan membela kepentingan hukum Agus. Laporan yang kita ajukan terkait penggelapan dana sumbangan sejumlah 1,3 miliar yang dilakukan oleh DS, NP, G, dan PB. Mereka ini adalah otaknya ya untuk melakukan pengalihan dana donasi atau sumbangan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Otaknya mereka adalah 4 orang ini. Mereka telah bersekongkol melakukan tipu muslihat untuk mengalihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur, sehingga Agus mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Sehingga itu kita melaporkan atas perbuatan itu. Tadi Agus sempat diperiksa dengan 30 pertanyaan. Alhamdulillah Agus dengan didampingi oleh pengacara bisa menjawab semua pertanyaannya dengan lancar dan baik. Dan kita mengajukan beberapa bukti. Bukti yang kita ajukan adalah video podcastnya DS ya di akun YouTube-nya terkait meeting of men di sini untuk mengalihkan diduga kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah bukti kwitansi pembayaran kepada rumah sakit JSI untuk pengobatan mata. Ketiga, bukti pengalihan dana sumbangan sejumlah 1 miliar dan 300 juta rupiah itu. Sebenarnya sudah berobat belum sih sejauh ini? MNC turunan. Apakah sudah berobat? Kalau untuk berobat sih, ya kita jalani sih perobatan sih gitu prosesnya sih. Sudah pasti sih. Kapan mungkin akan berencana berobat? Belum ada sih jadwal. Belum ada. Iya, seminggu ini kan. Seminggu. Iya. Kan Bang Densu sebelumnya bilang kalau butuh dana berobat minta ke beliau gitu. Nah mungkin tanggapan dari Bang Agus sendiri bagaimana? Kalau untuk tanggapan itu DS ini tipu muslihat. Omongannya omong-omongan aja, omong kosong. Kamera Bang. Oke, omongannya omong-omong kosong ya kepada Agus. Nanti uangnya kalau Agus butuh apa-apa bisa ke DS ya. Tetapi kita sudah melakukan upaya-upaya damai untuk bertemu dengan NP 2 kali di Gedung Juang dan di apartemen untuk mengadakan upaya damai beserta DS. Tetapi tidak ada itikat baik ya. Artinya mereka ini patut juga ya untuk dihukum dengan seberat-beratnya. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melakukan audit terkait aliran-aliran dana milik Agus. Sudah beralih kemana saja? Apakah sudah benar beralih kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur? Apakah masih ada? Kalau memang masih ada, tolong kepada pihak kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalihan dana donasi ini. Pasal yang disangkakan. Ngomong ke Densu untuk minta berobat itu kapan Bang? Loh, kita sudah sering loh bertemu, Terakhir. komunikasi, tapi ya tidak ada itikat baiknya dari DS itu. Kamera Setelah Bang. dari pulang dari NTT. Abang, Ya kamera, setelah Bang. pulang dari NTT ya bilang-bilang saja
Intinya kita minta faktanya, tindakannya dari DS. Kalau memang ucapannya itu sesuai dengan kenyataannya, lakukan. Tapi Jangan belum omong ada kosong. upaya buat hubungin mereka atau kan Kita sudah melakukan upaya hukum somasi peringatan hukum teguran keras dalam jangka waktu 3 kali 24 jam apabila Denny Sumargo ya atau DS tidak beretikat baik, ya tentu kita akan mengajukan upaya hukum. tapi kenapa sih Bang maksudnya masih mengharapkan 1,3 itu dari uang donasi sementara kan Densu bersedia mengeluarkan uang pribadinya buat membantu Agus, kenapa enggak berbesar hati buat menemui Densu minta buat berobat gitu, nggak usah mikirin 1,3 lagi gitu. Gini ya, buat teman-teman semua. Jadi terkait masalah uang 1,3 itu, jadi sebenarnya kita sebagai tim, ini kan soal prinsip hukum, baik lagi ya, ini soal prinsip hukum, dan kita juga harus mengajarkan edukasi kepada masyarakat bahwa kita tunjukkan bahwa memang ini adalah hak Agus mutlak. Jadi ini bukan sebagai hak dari yayasan ataupun bukan dari hak Densu ataupun bukan dari hak donatur lagi. Dikatakan suatu donatur juga itu semuanya kan juga kabur semua. Jadi bicaranya adalah ini adalah hak mutlak Agus yang kita sedang perjuangkan dan mengedukasi kepada masyarakat agar kita tahu bahwa sama-sama bahwa di sini ada peristiwa hukum dan apapun yang akan terjadi dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum juga. Gitu aja. Tapi apa itu penting daripada pengobatannya Agus sendiri Bang? Ya sekarang makanya itu kenapa kita sekarang lebih fokus kepada uang 1,3, memang itu hak mutlak Agus dan itu memang untuk perobatan Agus. Nah sekarang bicaranya kenapa Agus sampai sekarang ada terkendala untuk biaya berobat ya karena memang uangnya bukan ada di Agus tapi ada di yayasan, dan mungkin ada beberapa bagian juga yang dari pengobatan Agus ada di Rembes itu juga belum ya Belum diberikan. Itu pun Rembes yang istilahnya uang ini kecil. Kalau memang untuk peruntukan Agus silakan dong kasih ke Agus gitu kan. Terkait masalah DS yang bicara bahwa nanti akan saya berikan, kalau memang dia punya jiwa sosial tinggi ya silakan aja. Jadi jangan merasa dia paling tinggi, pengen disamperin aja bawahnya. Silakan datang aja. Pengennya didatengin. Bukan gitu. pengennya. Jadi nggak ada lagi istilah bahwa pertanyaan bahwa si Agus ini bahwa klien kami ini tidak mau ataupun tidak bertiket lah. Kalau memang DS punya etikat baik dalam jiwa sosial dia, silakan datang sendiri ke klien kami. Berarti Agus sampai saat ini masih menunggu etikat baik tersebut dari Densu. Kita nggak fokus terhadap statement dari DS ya, kita hanya fokus kepada uang 1,3 itu merupakan milik hak Agus, udah gitu aja dulu. Dia tidak menerima uang pribadi dari Densu untuk dibantu. Kalau dikatakan tidak menerima, tidak juga. Itu kan semua baik lagi atas niat DS seperti apa dan atas keinginan klien kami juga seperti apa, nanti akan menanggapinya. Gitu. Bang Agus, dirimu ngerasa sedih nggak sih Bang? Apalagi kan uangnya awalnya itu dari rekening kamu dan ditransfer ke rekening yayasan. Tapi sampai sekarang duitnya tidak dikembalikan juga ke dirimu nih, malah dialihkan untuk korban NTT. Itu sebagai sebuah permainan bagi mereka ya diolok-olok. Ya itu kan kerja mereka, ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini ya mereka sama netizen ya saya lagi yang jadi korban begitu terus gitu sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih gitu. Mas Agus Tapi setelah tahu dana donasi ini pindah ke NTT langsung kecewa nggak sih Mas maksudnya? Ya Atau kan, marah kalau- gitu Mas? Kalau pasti kecewanya pasti kecewa lah gitu ya, itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya jadinya gitu. Mereka niatnya ngebantu apa mau mempermainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya gitu, mau eksploitasi saya. Berarti saya ini sebagai subjek dong buat mereka untuk dibuat sebagai penarik mereka gitu, jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi ya. Setidaknya mereka kalau punya jiwa sosial yang tinggi janganlah seperti itu, hargainlah gitu. Kalau memang mau membantu orang ya dibantu benar-benar, jangan membantu itu setengah-setengah gitu. Jadi merasa terhianatin nggak sih Mas Agus? Ya pasti dong, kalau merasa terhianati pasti terhianati dong. Karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada. Hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai akan saya sikat, mana perkataan itu, buktinya mana sekarang diganti? Nggak ada kan gitu kata-katanya. Saya akan ganti katanya gitu, kalau misalnya terpakai nanti sama si Teteh saya ganti. Cumi Katanya turunan. gitu, kalau misalnya ini, tapi buktinya nggak ada sampai sekarang, hanya janji-janji aja. Mas Agus sampai kapan mau memperjuangkan Kita jalanin prosesnya aja, itu aja sih kalau untuk perjuangan itu. Kan Sampai semua selesai. sampai selesai itu aja sih. Mbak, buat Bang Densu yang mau mau
niat baik ya pasti saya terima. Cuman kan saya minta faktanya, jangan terus opini terus. Sekarang yang saya mau tuh faktanya gitu. Jangan ngomong sebenarnya janji-janji doang, harus katanya di publik doang gitu. Tapi Cumi kenyataannya nggak turunan. ada gitu. Itu aja sih yang saya sayangkan gitu. Mas Agus, tapi kalau misalnya Bang Densu sendiri ada komunikasi ke Abang perihal akan membantu pengobatan Mas Agus, apakah proses hukumnya akan dicabut atau akan tetap dilakukan? Tidak ada kata pencabutan bagi DS ya. Biarkan hukum yang akan menjerat dan menangkap 4 orang ini. Untuk peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas. Kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan G ini, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Kita sudah peringatkan, tetapi tetap saja menerima ya. Tentu saja kita ada langkah upaya hukum untuk masyarakat NTT itu. Tapi Nanti sudah diberikan Bang dalam bentuk barang kepada Itu berarti sekalipun diberikan untuk barang, kalau memang ada bukti kwitansi, ada saksi yang mengetahui saya menerima dari uang G dan DS ini, maka kita akan siap melaporkan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang biar hukum yang menjerat masyarakat ini. Bang Agus, ini kan artinya kan uang tidak tersalurkan ke dirimu dan juga pengobatan terlambat. Hingga sekarang tuh penglihatanmu makin gelap juga ya. Gimana nih Bang Agus, rasa kecewa dan rasa sedihnya Bang? Ya kalau Adanya kecewa banget ya. Kalau mata sih udah dibilang kan, udah memang nggak ada lagi yang bisa dilihat, udah gelap semua. Apa yang mau dilihat lagi gitu? Ya cuma ngelihat mereka doang tuh gimana tuh perbuatan mereka ke saya, itu aja sih gitu. Jiwa sosialnya mana? Jiwa sosialnya, nah, itu aja sih. Tapi akhirnya Operasi kapan sih Bang? Hah? Sebenarnya rencana operasi itu kapan gitu seharusnya? Seharusnya kan untuk masa-masa pengobatan saya kemarin udah habis ya. Jadi Harusnya kapan Bang? harusnya kan kemarin itu sih gitu. Kan ada masalah-masalah seperti ini, semuanya seperti ini jadinya. Udahlah, Bapak boleh buat gitu. Ya setidaknya mereka udahlah upayain aja, jangan janji-janji fakta, jangan janji manis, udah itu aja sih. rencana ke Singapura gimana tuh? Kita kan mau berobat ke Singapura. apalagi waktu itu sempat Bang Krisna menjanjikan juga akan membantu pengobatan Bang Agus. Gimana tuh Bang? Iya, kalau Pak Krisna kan udah terbukti dia udah membantu saya. Udah membantu Agus, iya, Pak banyak Krisna membantu ya. saya, iya gitu. Ini operasi buat mata. Ya, Pengobatan Operasi buat aja. matanya itu kapan? ya untuk saat ini Agus juga berobat untuk pengobatan mata setiap minggu, dan untuk proses hukum juga tetap Aman dilakukan sih, untuk turunan. memperoleh haknya itu. Bang Agus, Mau ke Singapura itu kapan Bang? Ya kita nanti lihat dulu perkembangannya kan. Tentu di sana juga butuh biaya-biaya lain gitu ya. Tapi Mas Agus yang diprioritaskan saat ini berobat atau keadilan uang ini Mas dari Mas Iya, Agus sendiri? terutama pengobatan saya Pengobatan sih, mata. ya proses pengobatan untuk kulit saya ya, itu paling utama sekarang gitu sih. Kalau mata kan memang udah nutup dua-duanya juga gitu. Kalaupun nanti mau dijalankan operasi mungkin itu akan paling sekedar menggantikan bola mata menjadi bola mata yang replika lah gitu, yang palsu gitu sih gitu. Itu aja sih gitu. Bang Agus, ini kan di tengah dirimu memperjuangkan hakmu ya. Sempat juga mendapat bullying dari para netizen. Gimana nih kamu menguatkan mental kamu, apalagi kan perkataan netizen kan bisa dibilang kan cukup cukup menyakitkan gitu ya. Ya, itu udah lama 4 bulan juga udah menyakitkan sih. Mereka mau nambah-nambahin terserah mereka, saya udah nggak bisa berkomentar. Ya mereka mungkin nggak ngerti posisi saya aja, itu aja sih gitu. Gimana sakitnya gitu. Kan ini kan kita bicara donasi lagi uang Iya. ini kan. Ini kan juga ada poinnya kata ketua yayasan. Kenapa kalau lebih dominan ada Densu? Ketua yayasan ini kan juga paling kan mengetahui dan juga mengasih izin uang itu masuk ke pihak ya, dalam arti kata ke NTT. Gimana Bang melihat dari ketua yayasan sendiri? Pada saat tanggal 12 Oktober 2024, Agus itu datang ya bersama dengan saksi-saksi istrinya dan Gary ya. Gary yang pada saat itu masih pengurus yayasannya, dan NP saat itu masih ketua yayasan ya.
datanglah ke Bank BCA Pondok Indah. Waktu itu Agus dibujuk rayu oleh mereka ini untuk menitipkan dana, dan nanti Agus kalau butuh apa-apa maka akan dalam kontrol Agusnya. Namun setelah uang tersebut dititipkan kepada yayasannya pada saat itu ketuanya adalah NP. Ya, artinya yayasan ini bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk mewakili yayasannya itu. Ya. Artinya apa? Setelah uang tersebut dititipkan, ya, tidak ada respon itikat baik ketika Agus butuh untuk pengobatan mata. Ya, tidak ada respon itikat baiknya. Bahkan kita ketahui tanggal 5 Januari 2025 telah ada podcast di akun YouTube-nya Curhat DS, ya. Itu telah terjadi kesepakatan bersama meeting of men untuk diduga mengalihkan, padahal uang tersebut dititipkan di yayasan, diduga akan dialihkan ke korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Padahal 4 orang ini dulu menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi untuk bayar utang lah, bayar hal-hal lain. Tetapi sekarang juga mereka malah menyalahgunakan dana sumbangan milik Agus yang dititipkan. Jadi yang salah siapa? Gini, Agus sudah mengembalikan, menitipkan, ya, dipasrahkan sepenuh kepada yayasan. Tetapi tidak ada pengawasan, kontrol kepada Agus ini. Bahkan diduga telah dialihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Jadi kita bisa melihat di sini otak 4 orang ini jahat sekali. Dia walaupun public figure, tetap saja ya tidak ada etikanya untuk menghajar orang buta ini. Ya, kita tetap berjuang sekalipun langit akan runtuh, Agus akan tetap berjuang. Agus mungkin Mas di tengah Kemensos, Mas. Iya. Harusnya kan nanti gimana, Pak? Untuk Kemensos tetap kita upayakan laporannya, untuk pihak kepolisian tetap upayakan kita laporannya, semua kita langkah-langkah hukum baik litigasi maupun non litigasi dengan Kementerian Sosial kita tetap upayakan gitu. Oke, Agus mungkin sedikit dong tanggapan dari Agus nih terkait Novi dan kawan-kawan ini, sempat adanya perpecahan. Gimana nih Bang Agus? Dengan adanya polemik ini sehingga dari pihak sana terjadinya perpecahan antara Tenovi dan juga Mas Gary. Gimana nih kalau Mas Agus sendiri? Sekarang Mbak percaya dengan hal-hal kayak gitu? Itu pasti drama baru lagi untuk menghilangkan jejak. Udah itu drama itu. Saya udah nggak percaya drama itu, Mas. Cita-citanya itu udah drama banget itu. Ya, jadi kami ini sama klien kami ini udah nggak mau ngurusin lagi perihal masalah kayak seperti itu ya. Urusan mereka, pemain Jadi drama kita fokus mereka kepada itu. persoalan hukumnya aja. Dan Agus sekarang adalah menuntut rakyat hak. Dan terakhir nih, sekarang kan ini lagi berjalan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Saya minta nih buat saudara PB yang selama ini berkoar-koar di media sosial sebagai kuasa hukum donatur, kami sebagai tim kuasa hukum dari Agus Salim ingin menantang bahwa PB ini untuk hadir di Pengadilan Negeri Tangerang, karena memang kami sedikit meragukan terkait masalah kredibilitas dia sebagai pengacara, apakah benar atau tidak, karena sejauh ini PB juga belum hadir di Pengadilan Negeri Tangerang, dan kami minta untuk PB di tanggal 22 ini untuk hadir dan serahkan berita acara sumpahnya beserta KTPA dia sebagai pengacara. Udah gitu aja. Bang, bicara soal donasi ini, Bang, kan itu ada 3 kesepakatan, itu donatur dari yayasan dan dari pihak si Denny sendiri. Bang, rapatan Bang, Ya kan, posisinya dari rapatan. kata mengirim uang itu ke NTP. Itu cuma melanggar guys Bang, karena ada 3 kesepakatan, cuman dari pihak sono ya dugaan salahnya tidak ada konfirmasi ke Agus yang merasa ada konteks pengobatan atau video. Gimana Bang? Gimana ya? Tapi tolong ini kayaknya harus disampaikan nih teman-teman. Karena beberapa kali juga saya ngomong nih perihal masalah balik lagi ya terkait masalah kesalahpahaman baik dari kementerian maupun dari para praktisi yang mungkin sekarang udah sering kita lihat bersama. Jadi gini saya jelasin bahwa terkait masalah penggunaan aturan Permensos nomor 8 tahun 2021 itu terkait masalah pengumpulan uang dan barang. Pertanyaannya di sini, siapa yang mengumpulkan uang? Nggak ada. Baik Densu maupun yayasan, dia sebagai bukan penyelenggara maupun yang bukan mengumpulkan uang. Jadi aturan mengenai penyelenggara pengumpulan uang dan barang tidak bisa diberlakukan dalam case Agus. Jadi memang kasus Agus. Jadi kita udah pernah ada contoh kejadian gini teman-teman. Dulu ada pernah cerita
sumbangan soal anaknya almarhumah Vanessa Angel. Itu pernah terjadi dan itu uangnya dikumpulkan oleh ada saudara I. Nah itu dikumpulkan tapi ditegur nih. Lalu uang itu dikembalikan kepada atau dititipkan ke yayasan. Memang secara pribadi dia tidak boleh mengumpulkan uang. Tapi dalam konteks Agus, balik lagi nih teman-teman, uangnya ini tidak ada yang dikumpulkan. Uang ini tidak ada penyelenggara dan uang ini tidak dikumpulkan terhadap seorang ataupun badan hukum. Jadi uang rekeningnya langsung dari penyumbang ke rekening Agus. Jadi sebutan istilah donasi tidak dapat diterima, istilah donatur tidak dapat diterima. Karena donasi itu setiap orang yang mengumpulkan menyerahkan sebagian uangnya secara sukarela kepada badan hukum ataupun yayasan. Konteksnya ini Agus ini bukan kepada badan hukum yayasan nih. Jadi rekening dari penyumbang langsung ke rekening yayasan. Tolong sampaikan semua. Jadi kementerian juga harus melek di sini. Dalam kasus Agus memang kita butuh negara untuk membela Agus ataupun melindungi Agus. Karena semua tafsirnya dari awal itu semuanya sudah salah. Karena sampai sekarang pun yayasan menganggap bahwa diri dialah sebagai orang yang berhak untuk mengelola uang itu. Faktanya memang bukan yayasan lah sebagai pengelolanya, gitu aja. Maaf Bang, soal kata uang itu kata donasi, tapi kan ada kekecewaan bahwa saat uang itu masuk dan disalahgunakan, itulah banyak berstatement kecewa dan akhirnya dilimpahkan ke sana. Gimana Bang? Nah sekarang gini, kalau bentuk kekecewaan balik lagi, apakah ada sidang etik terkait masyarakat yang ada di Indonesia? Nggak ada. Kalau memang instansi-instansi tidak ada namanya sidang etik. Nah, kita berbicara masalah etika dan moral di sana, ya kan, dalam suatu instansi. Cuma pertanyaannya di sini, Agus ini sudah meminta maaf. Agus sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia baik yang menyumbang maupun saudara NP pada saat itu di rumahnya Agus, di rumah Agus ya? Di rumahnya Denovi. Ya di rumahnya NP, di rumahnya Densu, dia sudah meminta maaf. Jadi secara moral Agus bisa mempertanggungjawabkan konsekuensinya itu, gitu Bang. Oke, kita tantang ya. 4 orang ini kita nggak takut sama sekali untuk 4 orang ini. Mau lapor balik Agus, silakan. Mau pakai pengacara siapa? Ya, karena Agus telah dizolimi oleh 4 orang ini. Itu sih. Masalah yang disangkakan apa, Mas? Dan laporannya sejak kapan? Laporan siapa? Yang Agus. Laporan Agus sejak tanggal 6 Januari 2025. Telaporannya adalah NP, G, DS, dan PB itu terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang menggelapkan uang milik Agus sejumlah 1,3 miliar ini. Untuk pemeriksaan selanjutnya, pihak kepolisian mengundang saksi-saksinya Mbak Elmi Nurmala, Neneng Sumiati, dan Miftahul Jana untuk hadir di kepolisian Polda Metro Jaya untuk minggu depan. Ancaman hukumannya Bang? Ancaman hukumannya ada pasal yang berlapis ya, 378, 372. Nanti ada perkembangan lagi apakah ada pasal pencucian uangnya, nanti kita lihat dulu. Yang terpenting hukumannya berat, di atas 5 tahun penjara. Oke, dari Bang Agus sendiri ada nggak sih nih pesan untuk Tenovi juga, dan Tenovi, Bang Densu dan juga Gary, gimana nih Bang? Ya paling kan pesannya, Kencengan dikit Bang suaranya. ya paling kan pesan itu doang sih, jangan janji manis aja, udah itu aja sih. Minta faktanya aja, udah itu aja sih. Semua. Sama jaga kesehatan Mas Agus, jaga kesehatan DS buat sendiri gue bilang akan bertanggung proses jawab hukum. apapun kalau masalah pengobatan dialihkan ke Iya, DS sendiri. pesan kita adalah kalau memang itu haknya Agus, kembalikan dan jaga kesehatan bagi 4 orang ini. Siap-siap akan ditangkap oleh polisi. Oke. Bang Agus, mungkin terakhir pesan untuk netizen yang selama ini ngebully Mas Agus mungkin apa Mas? Hah? Pesan untuk netizen yang selama ini bisa dibilang tuh membuli dan mencibir Mas Agus. Udah bilang sarangeo buat para netizen yang ngebully. Agus nggak sedih lagi ya sekarang. Iya, aku senang banget udah bilang gitu aja. Titip salam aja para netizen, sarangeo buat netizen yang ngebully bilang. Dari Bang Agus bilang. Oke.